Revolusi, revolusi, dan revolusi. Itu merupakan salah satu ungkapan hati bagi pecinta sepak bola Indonesia saat ini. Saya Dan Ando, kali ini saya akan membahas tentang revolusi sepak bola Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Liga 2 dan 3 resmi dihentikan. Hal ini menjadi pukulan bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Diberhentikannya Liga 2 dan 3 bukan hanya berdampak bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga berimbas kepada seluruh pemain ataupun elemen-elemen yang tergabung ke dalam Liga 2. Ya, terkhusus pemain sih kalau menurut saya. Contoh, PSMS Medan baru kemarin resmi membubarkan timnya. Ya, karena ini adalah salah satu dampak dari diberhentikannya Liga 2 gitu loh. Terus bagaimana nasib para pemain ketika liga ini diberhentikan dan beliau resmi dibubarkan dari tim gitu loh. Apalagi orang itu hanya bergantung kepada sepak bola, tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mungkin menurut saya sangat ironis sih. Ironis lu. Menurut saya sangat ironis. Dan diberhentikannya Liga 2 dan 3 menjadi PR mengingat bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, mungkin tahun ini mungkin. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Umum PSSI sekarang yaitu bernama Muhammad Iryawan atau yang sering kita sebut Iwan Bule. Ya, menurut saya semasa kepemimpinan beliau tidak memberikan impact yang besar kepada sepak bola Indonesia. Dan menurut saya juga era kepemimpinan beliau adalah era kepemimpinan terburuk menurut saya. Ya, walaupun sebelum-sebelumnya seperti tahun 2011 hingga 2015 PSSI mengalami beberapa pertikaian. Contohnya seperti pecahnya dualisme PSSI, yang satu ada di kubu ISL, yang satu ada di kubu Indonesia Premier League IPL. Itu kan salah satu permasalahan PSSI yang sampai menggembarkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan waktu itu juga sampai dihentikan gitu loh. Ya, mungkin itu juga salah satu era kepemimpinan PSSI yang buruk gitu loh. Ya, bagaimana tidak? Olahraga sepak bola ya seperti ini. Kalau suatu organisasi dipimpin oleh orang yang bukan merupakan bidangnya gitu loh. Ya seperti ini, apabila suatu organisasi diserahkan kepada orang yang tidak sesuai dengan bidangnya untuk mengatur dan mengenakodahi organisasi tersebut gitu loh. Dan pada masa kepemimpinan beliau itu ada beberapa kontroversi yang cukup menggelitik menurut saya, seperti diangkatnya adik ipar dari Muhammad Iryawan ataupun Iwan Bule menjadi wakil ketua Sekjen PSSI. Ya, wakil ketua Sekjen PSSI sama seperti kakaknya. Adik ipar yang diangkat oleh Iwan Bule sebagai wakil ketua Sekjen PSSI adalah seseorang yang memang buta dalam bidang ini. Bisa dikatakan hampir tidak tahu apa-apa mengenai PSSI gitu loh. Jangankan PSSI, sepak bola mungkin. Ya, ini menjadi satu persoalan yang menjadi tanda tanya bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kontroversi yang kedua, mundurnya Ratu Tisa dari Sekjen PSSI. Seperti kita ketahui, Ratu Tisa adalah seseorang yang dia adalah orang yang luar biasa yang sangat berdampak bagi sepak bola Indonesia. Dan beliau juga adalah seseorang yang bisa membuat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2020 waktu itu. Karena 2020 pandemi, maka diubah menjadi 2023. Ratu Tisa lah yang mengajukan. Habis itu Ratu Tisa adalah seseorang yang mampu mendatangkan Sintayong dari Korea Selatan ke Indonesia. Dan pada masa jabatannya Iwan Bule, Ratu Tisa ini mengundurkan diri. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Ratu Tisa ini mengundurkan diri karena banyak desakan-desakan dari
dari itu. Nah, kemunduran Ratu Tisa ini menjadi banyak pertanyaan bagi seluruh pencinta Indonesia. Orang sehebat Ratu Tisa ini bisa-bisanya sudah mundur dari PSSI, gitu loh. Jadi ya walaupun pemimpinnya seperti itu, kalau ada yang mending kan lumayan gitu loh. Seseorang yang memberikan impact yang besar kepada sepak bola Indonesia mengundurkan diri, dan itu disetujui oleh PSSI gitu loh. Maksudnya tuh apa ya? Seseorang yang udah berjasa dan dia itu mengundurkan diri terus boleh gitu loh. Dibolehkan. Dan sampai saat ini belum, menurut saya nih, dan sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikan Ratu Tisa di PSSI. Sosok Ratu Tisa di PSSI belum ada. Itu kalau menurut saya. Terus kontroversi selanjutnya yang menurut saya itu adanya match fixing. Jujur saya sebagai pecinta sepak bola dengar istilah match fixing ya baru di kepemimpinan beliau gitu loh. Ya walaupun sebelumnya sudah ada itu match fixing. Ya mungkin istilahnya nggak tahu apa sih, tapi saya mendengar istilah match fixing ataupun yang bisa kita kenal kayak mafia-mafia sepak bola, gencar-gencarnya mafia sepak bola ya baru ini. Kalau dulu saya tuh lebih taunya sepak bola gajah dulu, tapi kayak yang hampir kalah 10-0 lah gini-gini lah. Tapi untuk match fixing baru di kepemimpinan era beliau. Terus adanya tragedi Kanjuruhan yang merupakan salah satu tragedi terbesar di sejarah sepak bola dunia. Luar biasa sih kalau ini sih. Dan itu juga merupakan di era kepemimpinan beliau. Gimana ya? Kayak nggak habis pikir aja gitu loh. Dan yang terakhir yaitu di era kepemimpinan beliau juga, Liga 2 dan Liga 3 Indonesia dihentikan, Liga 1 tanpa degradasi dan promosi. Untung aja bentar lagi selesai. Ya seperti itulah apabila sepak bola tidak ditangani oleh ahlinya. Seperti kita ketahui bahwa sebentar lagi akan diadakan KLB, Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Ya, perekrutan nama-nama baru baik dari pemimpin hingga ke anggota-anggotanya. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa nama yang sudah resmi mencalonkan sebagai ketua umum PSSI selanjutnya. Yang pertama mendaftarkan diri untuk menjadi ketua PSSI yaitu Lanyala Mataliti. Ya, nama Lanyala Mataliti sudah sangat tidak asing lagi terdengar di sepak bola Indonesia. Beliau sebelumnya menjadi ketua PSSI Jawa Timur dan wakil ketua PSSI pada tahun 2011-2015. Dan beliau resmi mencalonkan dirinya sebagai ketua PSSI untuk periode selanjutnya. Ada juga nama yang baru saja resmi mencalonkan dirinya sebagai calon ketua umum PSSI di periode selanjutnya, yaitu Erick Thohir, yang kita kenal saat ini sebagai Bapak BUMN Indonesia. Beliau resmi mencalonkan dirinya sebagai calon ketua PSSI 2023 hingga 2028 pada hari Minggu 15 Januari 2022. Ya, kalau kita lihat sepak terjang dari Erick Thohir sih cukup mempunyai segudang pengalaman. Bagaimana tidak? Erick Thohir adalah salah satu pemilik saham di Inter Milan, salah satu tim terbesar di Liga Italia, dan juga pemilik saham di Persis Solo. Beliau juga pernah mengakuisisi DC United Amerika Serikat pada tahun 2012. Dan beliau juga merupakan ketua umum Perbasi tahun 2004 hingga 2006. Ya kalau dilihat dari pengalamannya sih beliau sudah sangat berpengalaman di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Dan ada lagi Ratu Tisa. Beliau kembali terjun ke dunia sepak bola pada tanggal 15 Januari 2023 kemarin. Ratu Tisa resmi menyerahkan berkas kepada PSSI dan mengusulkan dirinya sebagai
calon wakil ketua PSSI di periode selanjutnya. Digadang-gadang bahwa Ratu Tisa ini merupakan partner dari Erick Thohir jadi ketuanya, Ratu Tisa jadi wakilnya. Sama-sama dua orang yang memiliki segudang pengalaman di bidang olahraga. Jika memang ini terjadi, Erick Thohir sebagai ketua, Ratu Tisa sebagai wakil ketua, akankah julukan Macan Asia kembali lagi melekat untuk Indonesia? Ya, dulu pada tahun 1954, Indonesia pernah dijuluki sebagai Macan Asia. Salah satu negara yang ditakuti oleh negara-negara di Asia, khususnya bidang olahraga. Pada kala itu, Indonesia harus berpuas hati. Bagaimana tidak? Kala itu, Indonesia bisa mengalahkan juara bertahan India dengan skor 3-0 dan juga Jepang dengan skor 5-3 hingga terus melaju ke semifinal dan pada akhirnya kalah dengan Cina dengan skor 2-4. Itu adalah salah satu prestasi gemilang timnas Indonesia di kancah Asia. Ya, saya berharap bahwa di periode selanjutnya para pemimpin PSSI mampu memberikan dampak yang besar bagi sepak bola Indonesia. Kalau menurut saya sih, ini kalau misalnya si Pak Erick menjadi ketua PSSI, habis itu Ratu Tisa sebagai wakil ketua PSSI, pelatihnya Sintayong. Keren sih. Jadi harapan saya itu semoga PSSI kedepannya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Gemapos. Share juga jangan lupa ding. Saya dan Ando, sampai jumpa.